Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan, kekuatan, taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali bisa hadir dalam thalabul ilmi, di kajian intensif di pembahasan dasar-dasar akidah dari kitab Ma'ariju al-Qubul, yang kali ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas seputar al-iman. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman dalam pandangan syariat Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelahnya mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan dengan beragam riwayat mengenai hadis malaikat Jibril, di mana di salah satu riwayat hadis ini mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Hada Jibrilu ja'a liyu'alliman nasa dinahum." Ini adalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Ini adalah malaikat Jibril datang mengajarkan manusia tentang agama mereka. Sehingga hadis ini merupakan pokok dalam beragama, umdah dalam agama. Mu'allif rahimahullahu ta'ala merinci sejatinya dari hadis ini, di mana Islam terbagi menjadi 3 tingkatan sebagaimana urutan pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Di matan Sulamul Usul, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa bait sebagai muqaddimah dari pembahasan setiap dari tingkatan ini. Beliau mengatakan,
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, i'lam bi anna ad-dina qaulun wa amalun. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, sesungguhnya agama itu qaulun wa amalun, tersusun atas ucapan dan perbuatan. Fahfadhu wafham ma alaihi dashtamal atau dashtamil, ya. Hafalkan dan pahami ma alaihi dha, apa yang ditunjukkan olehnya, maka ishtamal, maka lengkap sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita sama-sama panjatkan salawat dan salam kita pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sangat besar kecintaannya terhadap Makkah Al-Mukarramah setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah. Karena di dalamnya ada Baitullah, ya. Tempat yang selayaknya kaum muslimin menjadikan Baitullah sebagai pokok kecintaan. Yang kedua, sisi yang lain, kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin ke Makkah Al-Mukarramah. Satu sisi yang lain adalah Makkah Al-Mukarramah adalah tempat kelahiran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa dipahami, ya. Maka sudah layak bagi seorang muslim apabila dia mencintai tanah airnya sendiri, dan ini adalah dasar, dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula hadis Nabi sallallahu, adapun yang mereka angkat dengan hubbul watan minal iman, cinta negara bagian daripada keimanan, maka ini tidak bisa diterima karena tidak ada dasarnya sejatinya. Akan tapi yang menjadi dasar justru dari sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau setelah hijrah itu ada untuk kembali kepada kota Mekah. Bukan saja di sana ada Ka'bah, akan tetapi Mekah adalah tempat kelahiran beliau di situ. Bisa dipahami, ya? Sehingga sudah selayaknya bagi kita semua adalah mencintai tanah air kita sendiri. Kita bangun dengan dasar-dasar iman dan ketakwaan, karena Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, law kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya seluruh penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka tentu kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maka harus dibingkai, harus dibangun di atas dasar apa? Iman dan takwa. Kemudian harus kita jaga daripada kerusakan. Syariat Islam itulah mengenalkan kepada kita semua hakikat dan sebab kerusakan. Hakikat kerusakan, sebab kerusakan itu bermula sejatinya kerusakan dalam akidah, sebabnya kesyirikan. Hancurnya negara, hancurnya negeri itu disebabkan apabila sudah merebak di sana kesyirikan, sudah jauh beribadah kepada Allah, tidak beribadah pada Allah. Ambillah pelajaran bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah tibankan kepada mereka azab. Allah tidak sisakan mereka kecuali segelintir orang saja yang berada di atas perahu.
Maka izzah, kemuliaan satu negeri itu sejatinya berada di atas tauhid. Kedekatan dia dengan Allah sang pencipta mereka, sang pengatur serta pemberi rezeki mereka, bukan atas dasar yang lain. Maka bangunlah kecintaan itu atas dasar ini. Karena mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan apa yang telah datang kepada mereka, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Apa yang telah menimpa ke mereka? Kenapa kampung-kampung mereka, kenapa negeri-negeri mereka hancur? Karena disebabkan kesyirikan, jauhnya mereka daripada ibadah kepada Allah yang sejatinya itulah tujuan utama Allah ciptakan mereka. Kalau kita mengabaikan sisi utama ini, yakni ibadah, maka hati-hati hadirin. Maka ini sejatinya momen untuk apa? Ya, mengembalikan agar kaum muslimin ini menguatkan pondasi dasar-dasar akidah, menjauhkan dari sumber-sumber petaka, yaitu kesyirikan, kemaksiatan dan kebid'ahan. Harus bermula dari mana? Bermula dari diri kita. Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini titik tolak. Allah juga menegaskan, wa angdir asyiratakal aqrabin, kata langsung oleh Rasulullah SAW. Praktekkan itu. Ketika turun firman Allah Ta'ala surah Al-Muddathir, ya ayuhal muddathir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini adalah awal tugas Rasul sebagai Rasul, utusan, menyeru. Bagaimana tahapannya? Datang dari ayat yang lain, wa angdir asyiratakal aqrabin, ya, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekat. Kita hadirin rahimani wa rahimakumullah berada di dunia penuh dengan fitnah, di masa, di zaman penuh fitnah. Ketika hak dan batil itu bercampur, ketika kebatilan itu sudah dianggap lumrah dan biasa, ketika laki-laki dan perempuan hampir sama sisi pakaian, perhiasan. Ini ngeri, Bapak. Dan ini makom apa? Ini makom amar ma'ruf nahi munkar sejatinya. Dan ini bukan tugas para asatidah saja, tapi tugas individu kita semua. Karena akan semakin bertambah zaman, akan semakin buruk, semakin parah, Pak. Kalau kita kaum muslimin berdiam diri dalam hal ini, tunggu, akan datang lebih parah daripada ini. Jangan diam. Ngeri. Bekali diri dengan ilmu. Jadilah sosok seorang muslim yang memiliki dua sifat karakter utama, mufid mustafid tuh. Saya sampaikan, mufid mustafid. Jadilah sosok penuntut ilmu. Jadi sosok seorang muslim itu mufid dan mustafid. Apa mufid itu? Senantiasa memberi faidah, memberikan, menebar manfaat. Jangan tanggung-tanggung. Ketika kita hendak menyebarkan kebaikan, jangan tanggung. Bismillah saja. Bisa jadi itu sebab wasilah penghantar dibuka rezeki kita. Bapak punya anak, jangan tanggung-tanggung cita-cita Bapak untuk anak Bapak. Cing luhur. Karena ketika Bapak umpamanya ada niat anak untuk dikuliahkan umpama Bapak, itu akan membuka pintu usaha Bapak. Bener gak? Bapak akan capek nanti. Bener ya? Kan saya punya cita-cita tinggi nih, muliakan budak gitu. Beda kalau bapak angan-angannya, cita-citanya hanya sebatas udah saya mau nggak cukup, meureun nyantai nggak sakit tuh, udah beres. Maka pintu rezekinya udah dibatasi. Maka tong kagok. Jadilah sosok seorang muslim, seorang mukmin, thalibul ilmi yang harus tebarkan manfaat apapun itu bentuknya. Bisa jadi itu adalah celah rezeki Allah ini untuk kita. Berikanlah manfaat untuk kita, untuk ini Islam, untuk kaum muslimin. Khairun nasi anfa'hum linnas, seorang muslim
Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak menebar manfaat. Jadilah sosok seorang muslim yang paling bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cukup selamat diri sendiri, jangan. Bismillah saja. Sambil kita melangkah memperbaiki diri. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia pula yang selamat dari khata, salah. Nggak ada. Tapi bismillah saja. Jalin ikatan hubungan kita, kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Karena itu adalah modal utama. Kedekatan kita dengan siapa? Allah. Itu modal utama. Kalau modal utama kita, hubungan kita dengan Allah sudah rusak, sulit mau mendebar manfaat kepada orang lain, sulit. Yang kedua, jadilah sosok seorang mustafid. Apa mustafid itu? Senantiasa mencari faidah. Jangan merasa cukup. Ibnu Abbas pernah ditanya, bima talabta, dengan apa engkau menuntut ilmu? Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan banyak bertanya dan hati yang terus berpikir. Hati yang terus apa? Berpikir. Dua, lisan sa'ul, banyak bertanya. Kemudian qalbin aqul, hati yang terus berpikir. Itu gambaran sebagai apa? Mustafid. Seorang muslim, seorang penuntut ilmu harus memiliki dua prinsip ini. Mudah-mudahan kita dibuka pintu kebaikan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah hadirin. Lanjut. Pembahasan iman merupakan pembahasan pokok dalam agama kita. Karena iman kebalikannya kufur. Karena iman kebalikannya apa? Kufur. Hanya saja harus betul-betul dipahami apa itu iman. Keimanan itu bukan hanya sebatas qaulun bil lisan, mengucapkan di lisan, ikrar dua kalimat syahadat, sedangkan syarat-syarat daripada la ilaha illallah kita abaikan. Enggak. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam ya akhi, wahai saudaraku, waffaqani Allah wa iyyaka wal muslimin. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku, kepada anda, wal muslimin, dan seluruh kaum muslimin, bi anna ad-dina, bahwasannya agama, alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu, agama yang Allah utus kepada rasulnya, wa anzala bihi kutubahu, dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya, wa radiyahu li ahli samawati wa aradihi, dan agama yang Allah ridhoi untuk penghuni langit dan bumi. Ini iltibas dari Al-Quran. Ini Al-Quran. Wa amara an la yubada illa bihi, dan Allah perintahkan agar tidak disembah kecuali bihi, dengannya, yaitu dengan agama Islam. Wala yaqbalu min ahadin siwahu, wala yuqbalu min ahadin siwahu, tidak akan diterima agama aturan apapun kecuali darinya atau selain darinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan aturan agama selain daripada Islam, nggak akan pernah diterima. Kelak di akhirat dia rugi. Wala yarghabu anhu illa man safiha nafsahu, tidak ada seorang pun yang membenci terhadap agama ini kecuali man safiha nafsahu, kecuali orang yang rendah dan hina serta bodoh terhadap dirinya sendiri. Safiha itu lebih rendah, sufaha. Tidak ada seorang pun yang benci terhadap aturan Islam, terhadap agama ini, illa kecuali iman orang safiha, bodoh, nafsahu, jahil terhadap siapa? Bukan jahil terhadap siapapun, tapi jahil terhadap dirinya sendiri. Kalau dia tahu terhadap dirinya sendiri siapa yang menciptakan dia, nggak akan begitu. Dia tidak akan menolak Islam, tidak akan menolak syariat aturan Allah. Jadi orang yang menolak
aturan Allah, itu sejatinya dia jahil, bodoh terhadap diri sendiri. Wala ahsanu dinan mimman iltazama wattaba'ahu. Tidak ada agama yang paling baik, aturan yang paling utama bagi siapapun yang beriltizam, berpegang teguh, bertamasuk terhadap agama ini. Apa agama itu? Huwa qaulun wa amalun. Agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Agama kita itu tersusun atas ucapan dan perbuatan. Nah, kita rinci. Kata beliau, qaulul qalbi wal lisan. Ucapan dengan hati, ucapan dengan lisan. Ucapan dengan hati, ucapan dengan lisan. Wa amalun. Kemudian yang kedua, amalun. Amalun bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Amalan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ini beramal dengan hati, lisan, dan anggota badan. Fahadihi arba'atu asya'a jami'atun li umuri dinil islami. 4 hal ini mengumpulkan pokok agama Islam. Pertama, qaulul qalbi. Kita membahas yang pertama, qaulul qalbi, ucapan hati. Wa huwa tasdiquhu wa iqanuhu. Yang dimaksud ucapan hati adalah tasdiquhu, membenarkan dan meyakininya. Membenarkan dan meyakininya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 33-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi, siapa yang datang dengan kebenaran, wasaddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaika, maka mereka itulah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Lahum, bagi mereka, ma yasha'una inda rabbihim, apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan untuk orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu juga penghuni surga. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan tentang al husna, tentang surga, tentang hari kiamat. Maka apa balasan? Kami mudahkan bagi mereka amalan kebaikan. Demikian pula surah Ibrahim ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikian pula kami tampakkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardi,
kepemilikan langit bumi, waliyakun, agar dia menjadi minal mukminin, orang-orang yang yakin. Surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna, hanya saja kaum mukminin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak meragukan. Sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan syarat dari la ilaha illallah, ada 7. Al-ilmu, al-ikhlas, al-ilmu, mengilmui, memahami makna la ilaha illallah. Yang kedua, ikhlas, ya, dari hati murni, tidak ada sedikit pun keraguan. Yang ketiga, al-mahabbah, cinta. Yang keempat, as-sidqu, yaitu jujur, dengan kesesuaian antara lisan dan hati serta perbuatan. Tuh. Kemudian ada ini al-mahabbah, cinta. Kemudian ada ini al-inqiyad, al-qabululah, itu syarat dari la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tentang derajat-derajat para penghuni surga, bahwasannya para penghuni surga itu levelnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sehingga dalam hadis yang lain itu dikatakan orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin yang Allah masukkan dia ke dalam surga, maka ini mereka bagaimana ketika melihat kaum muslimin yang orang-orang fuqara, orang-orang fakir yang lebih cepat 500 tahun, ya, ada juga yang mengatakan karena level tingkatannya, level surga bertingkat-tingkat, sehingga mereka berharap seandainya saja tamanni, istilahnya, seandainya saja mereka ditimpa musibah ini seperti apa yang dihadapi oleh siapa? Orang-orang fuqara. Itu kan ya. Karena pada dasarnya manusia kalau di hadapan musibah ada 4, hadir. Manusia, orang itu kalau di hadapan musibah ada 4. 1, ada suhtun, ada yang apa? Ini keluh kesah. Keluh kesah. Yang kedua, orang itu kalau di hadapan ujian musibah itu, yang kedua adalah apa? Sabar. Level kedua adalah sabar. Sabar di ucapan, sabar di perbuatan, sabar di dalam hati. Harus sinkron tiga-tiganya. Tuh. Di lisan sabar, hati tidak. Harus sabar semuanya. 3. Itu sabar. Yang ketiga adalah makom apa? Ridho. Makom apa? Ridho. Lebih tinggi. Tingkatan yang ketiga adalah ridho, menerima itu, dengan hati tenang. Yang keempat adalah apa? Bersyukur. Yang keempat adalah apa? Bersyukur. Ini berat, tingkatan yang keempat berat. Sehingga mungkin barangkali ada aja yang bertanya, mana ada orang yang ditimpa musibah dia bersyukur gitu. Alhamdulillah. Tapi tuntunannya kan demikian. Alhamdulillah alladzi bi alhamdulillah ala kulli halin. Kan gitu memang tuntunannya demikian. Nah, itu menunjukkan apa? Jadi sebab dia ridha, sebab dia bersyukur atas musibah tersebut, akhirnya bagaimana? Menjadikan sebab dia berada di derajat tinggi kelak di surga. Sebagaimana di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghuraf. Para penghuni surga itu kelak yatara'auna, saling memandang, melihat antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Tingkatan yang bawah melihat kepada level yang paling atas. Dan jaraknya beda-beda. Jauh. Yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim, dari atas mereka.
kama yatara'auna al-kaukaba ad-durriya, sebagaimana mereka melihat apa? Bintang gejolak, apa gejora gitu. No, bintang gejora teh. Bintang bersinar terang. Berarti saking tingkatan satu dengan tingkatan yang lain saking jauh. Nah, ketika terbit di ufuk baik timur ataupun barat, litafadhuli ma bainahum, sebab perbedaan tingkatan di antara mereka. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya, apakah itu adalah tingkatan para nabi? La yabluguha ghairuhum, di mana tidak ada yang menempati tingkatan itu kecuali mereka. Kata Rasul, qala bala, memang sudah tentu mereka para anbiya. Akan tetapi kata beliau melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaku al-mursalin, mereka pula orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah, wa saddaku al-mursalin, dan betul-betul membenarkan para rasul, membenarkan para rasul. Bagaimana cara membenarkan para rasul? Murni taslim, ittiba, berserah diri kepada Allah dan kepada Rasul, ittiba, mengikuti. Nah, kemudian hadis yang lain, hadis syafaat. Hadis dibawakan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi minal khairi ma yazinu syairatan, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan dia la ilaha illallah, padahal di dalam hatinya hanya kebaikannya itu mayazinu, seberat syairatan, syair, tepung, biji tepung, segede apa? Tepung. Ini menunjukkan bahwa level keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membawakan definisi tentang iman, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Kata beliau, iman itu ini ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis yang lain, fa yuqalu in tadiq faman kana fi qalbi misqal habat min burratin aw syairah min imanin, thumma man kana min qalbi misqal habat min khardal min imanin, thumma man kana fi qalbi adna, sampai 3 kali ulang-ulang, paling rendah, bahkan lebih rendah daripada misqal habbah, biji min khardal iman, disuruh dikeluarkan. Yang kedua, qaulul lisan, ucapan yang kedua adalah ucapan lisan, yaitu an-nutqu bisyahadatain, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah 136, qulu amanna, ucapkanlah oleh kalian, amanna, kami beriman. Hadis Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi seluruh manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang ketiga, amalul qalbi, perbuatan hati, yaitu niat, ikhlas, ini mahabbah, kemudian tawakal dan lain sebagainya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surah Al-Bayyinah ayat 5. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakanlah hanya Allah lah aku beribadah dengan ikhlas, lahu sang pemilik dini agamaku.
Nah, tawakal. Kemudian yang keempat, nanti insyaallah di ini pembahasan berikutnya, ini setelah salat Isya biidznillah kita akan lanjutkan kelompok yang menyelisihi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah terutama dalam bab iman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Qaulun wa fi'lun, yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Yang menjadi dasar qaulul qalbi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Adapun perkataan atau amal perbuatan hati, dalilnya adalah diantaranya al-haya'u minal iman, rasa malu adalah bagian dari iman. Wal haya'u min amalil qulub, rasa malu itu bagian dari perbuatan hati. Wa min amalil qulub aydan, dan di antara amal perbuatan hati yang lain adalah al khaufu, rasa takut. Ar-raja, rasa harap. Tawakkal, ya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang lainnya. Allah berfirman tentang khauf, surah Ali Imran 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Allah sandingkan khauf dengan iman. Kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika benar kalian beriman. Di ayat yang lain tentang mahabbah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhiri al-ayah. Sehingga para ulama mengatakan, seingat saya Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, ketahuilah, atau Ibnu Qayyim dalam kitab dinukil oleh di syarah kitab Tauhid Fathul Majid, bahwa ketahuilah bahwa al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, harus senantiasa berada di atas puncak. Ketika membawakan definisi tentang ibadah, maka Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak penghambaan kerendahan. Tidak boleh seseorang menyamakan kecintaannya, yakni kecintaan kepada Allah, dengan kecintaan terhadap makhluk. Jika kecintaan terhadap makhluk terkadang pasang dan surut, terkadang cinta, terkadang benci. Ada kalanya seorang suami atau istri, ada sisi cinta, ada sisi benci. Ya, benar nggak? Suami istri cinta semua, atau ada sesuatu yang dibenci? Ada sesuatu, ada hal-hal yang mungkin secara prinsip berbeda, benci. Maka ini dikatakan ini sebagai bumbu rumah tangga. Apakah ini berlaku bagi Allah kayak seperti begini? Enggak boleh.
Kalau manusia sikapnya dalam cinta kepada Allah demikian, kadang cinta, kadang benci, kan PK sebulan gitu. Paham ya? Kalau suami dan istri terkadang cinta, terkadang benci, maka dikatakan itu bumbu rumah tangga. Tapi kalau kepada Allah, jika itu terjadi, maka orang tersebut itu dimurkai di oleh Allah, layak al-maktu, mendapatkan ini kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan terhadap Allah harus nantiasa apa? Terus naik bahkan semestinya. Tapi faktanya bagaimana? Gitu. Faktanya justru perkara dunia lebih kita cintai daripada kecintaan kita terhadap siapa? Allah. Ini menunjukkan apa? Lemahnya tauhid. Lemahnya apa? Tauhid. Ini satu tuh, pembuka betapa lemahnya, berapa kroposnya barangkali akidah kita sejatinya. Itu berat Bapak Ibu, subhanallah ya. Lanjut tuh. Wa masalisu, adapun yang ketiga, kata saya bawakan syarah saya Al-Utsaimin di kitab ini, syarah Fathul Bari atau syarah kitab Tauhid, saya bawakan sedikit tambahan agar mudah dipahami maksud saya. Wa huwa qaulul lisan, ucapan lisan. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang, kata Rasulullah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, ucapan cabang yang paling utama adalah apa? La ilaha illallah. Ya. Faja'al qawla minal iman, maka di sini dijadikan ucapan itu bagian dari iman. Bahkan puncak tertinggi la ilaha illallah, yang tidak ada yani perkara apapun yang menandingi beratnya la ilaha illallah, walaupun 99 sijillat catatan amal keburukan jika dibandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka malat bihinna, maka lebih berat la ilaha illallah dan bisa mengalahkan 99 kesalahan itu. Maka pokok intinya, hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama kuatkan ini pokok ini. Itu apa? Yani ketauhidan, akidah kita cing kuat. Ini yang membuat kita itu dekat dengan Allah. Yang wa marrabi, adapun yang keempat di sini, amalul jawari, amal perbuatan anggota badan. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah 143 supaya mudah difahami. Kalau tadi di kitab Ma'arijul Qabul betapa banyak ayat-ayat yang dibahas, bisilir, sehingga kita bawakan beberapa ayat. 143 di surah Al-Baqarah, Allah berfirman tentang salat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Konteks ayat ini sedang berbicara salat kaum muslimin menuju atau menghadap Masjidil Aqsa. Karena sebelum datang firman Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka kaum muslimin beberapa saat, berapa, ada yang tahu mungkin di sisi sirahnya perjalanan, di sini juga ada alhamdulillah sirah ya itu. Maka beberapa saat, beberapa bulan itu kaum muslimin menghadap kemana? Nah, Masjidil Aqsa. Kaum Yahudi bagaimana sikap mereka? Nyinyir. Akhirnya Rasulullah terus berdoa kepada Allah agar dipalingkan. Maksudnya adalah apa? Dipindahkan dari Masjidil Aqsa kemana? Masjidil Haram. Dan itu kira-kira cepat nggak doa itu dikabul? Tidak, butuh waktu lama. Ini Rasulullah. Kalau kita, ini dia, masya Allah.
Faqad fassaraha ahlul ilmi bi anna al-murada bil imani huna salatuhum ila Baitul Maqdis. Para ahlul ilmi menafsirkan, Imam Al-Baghawi, Ibnu Katsir di Fathul Qadir, Imam Syaukani Adwaul Bayan, menafsirkan bahwa ini tentang salat. Wa kadzalika faqad qala an-nabiy al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah apa? Ya, membuang gangguan di mana? Di jalan. Al-adha ini bentuknya nakirah umum, menunjukkan apapun yang bisa mengganggu di jalan kemudian dibuang. Tidak, ini bukan hanya, kan sebagian menafsirkan cucuk gitu, taduri gitu. Enggak, semua gangguan. Karena bentuknya nakirah di situ umum. Jadi apapun yang memang di situ ada gangguan di jalan, maka bagaimana? Bagian dari keimanan. Dan itu perbuatan. Itu perbuatan. Nah, itu dia. Dari sini maka jelas bahwa kalau disimpulkan bahwa agama kita ini tersusun atas dua, perkataan dan perbuatan. Yaitu perkataan apa? Lisan, yaitu ikrar 2 kalimat syahadat. Allah mengatakan qulu amanna, coba ucapan oleh kalian, aman, aku beriman. Qul amantu billah summa istaqim, coba ucapkanlah amantu, aku beriman. Istiqomah di situ. Ya. Kalau kita hendak mengikuti para ulama salaf, di antara kebiasaan para ulama salaf adalah ini, terutama berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penghujung kitab Al-Wasithiyah, beliau mengatakan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yadinuna bin nasihah, yadinuna bin nasihah. Mereka Ahlus Sunnah itu, mereka beragama, beribadah kepada Allah dengan nasihat. Mereka beragama kepada Allah itu, beribadah kepada Allah itu dengan nasihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti dalam hal ini kita semua harus beragama, beribadah pada Allah itu dengan nasihat. Apa yang maksud dengan nasihat? Yang disebutkan di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ingat saya? Bukan, ya, dinun nasihah. Siapa? Perawi hadisnya. Dinun nasihah. Liman lillah wa li rasulihi wa li kitabi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat kepada Allah. Dengan apa? Tunduk patuh, taat, tauhid, dan menjauhi dari syirik. Yang kedua, taat kepada siapa? Rasul. Yaitu dengan apa? Mengikuti sunnah-sunnah. Yang ketiga adalah apa? Nasihat terhadap Al-Quran, kitab. Yaitu dengan apa? Mempelajari, mentadaburi, membaca tentunya, sampai mengamalkan. Nah, di antara kebiasaan para ulama salaf itu, para ulama dahulu itu, interaksi mereka itu senantiasa terhadap Al-Quran itu intens gitu ta. Tuh. Mereka terkadang menamatkan Al-Quran itu beberapa bulan sekali. Bahkan ada Abdullah ibn Amr bin As itu sampai berapa? 7 hari tamat 30 juz. Kata Rasulullah SAW paling kasih tawaran sejatinya 10 hari saja gitu. Enggak. Jadi di antara kebiasaan para ulama salaf secara praktek, terutama dalam nasihat terhadap Al-Quran adalah apa? Menghatamkan Al-Quran berapa? Ya minimal nyalamun teu bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tuh, bisa Pak? 1 tahun sekali. Allah astagfirullah. Eta ge Ramadan hungkul. Lamun tamat eta ge. Nah, yang kita akan menisbatkan ingin mengikuti para ulama salaf, salah satu interaksi mereka terhadap Al-Quran itu kayak begitu. Sekarang kita gimana? Jadi ngelus dada akhirnya. Katanya ingin mengikuti. Itu kebiasaan mereka. Logisnya demikian ya. Supaya mikir kabeh gitu itu. Nah.
Ya, kemudian terhadap nasihat terhadap para pemimpin kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika banyak para sahabat yang mengadu tentang sikap buruk, fujar, fajir gitu, bahkan zalim gitu ya pemimpin, maka apa nasihat Rasulullah SAW? Isma'u wa ati'u, mendengar, taat. Apalagi kata Rasulullah SAW, ya, kalau seandainya mereka mengabaikan hak kami dan justru mereka lebih mendahulukan hak mereka, apa sikap kami? Udah, isma'u wa ati'u, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Apa kata ini? Ini prinsip tuh. Alaihim ma hummilu, atas mereka, mereka akan menanggung tanggung jawab mereka. Mereka akan menanggung tanggung jawab mereka. Ya kalau baik berarti ada, kalau baik berarti baik pula hasilnya. Kalau buruk berupa kezaliman, maka mereka pun akan menanggung. Kemudian apa untuk kita? Wa alaikum ma humiltum, dan untuk kalian apa yang kalian pikul, berarti tanggung jawab, kewajiban. Jadi itu kudu dipikirkan oleh kita, itu adalah kewajiban bukan hak. Kata itu Pak, hari kita sekarang ini mikirin hak doang, hak heula kabeh. Paham gak sih? Rada lila ya Serina. Ngerti gak? Kata Rasulullah SAW, coba fokus alaihim mahummilu, untuk mereka apa yang diberikan, diamanahi. Nah untuk kalian apa yang apa yang menjadi tanggungan kalian, untuk mereka apa yang menjadi tanggungan mereka, untuk kalian apa yang menjadi tanggungan kalian. Berarti kewajiban kita, untuk mereka kewajiban mereka, untuk kita kewajiban kita. Berarti yang harus kita pikirkan adalah apa? Ya kewajiban. Nah turun dipikirkan teh hak. Seperti bapak, ibu, suami, istri, anu dipikirkan naon? Hak nalin. Nah hari kewajiban anak di nomor sekian. Kan semestinya apa? Kewajiban dulu baru hak. Itu kata Rasulullah SAW. Terus ya, ada penasihat terhadap sesama kaum muslimin, ya tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wa za'ama ba'du tawaif ahli millah, sebagian ahli millah, ahli agama, annal imana huwal aqidatu faqat, iman itu hanya keyakinan saja, akidah saja kata mereka. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan innal imana huwal ma'rifah faqat, iman itu yang penting ma'rifah, tahu saja. Wa innal qawla wal amala la alaqata lahuma bil iman, mereka mengatakan bahwa ucapan dan perbuatan tidak ada kaitan hubungannya dengan iman. Wa haula'i humul gulatul murji'ah, mereka itu adalah murji'ah. Minal jahmiyati, dari kalangan apa? Jahmiyah. Wa man taba'ahum ala dzalika. Ya. Mereka adalah gulatul murji'ah, dari kalangan Jahmiyah serta siapa yang mengikuti mereka. Ini sudah dibahas ya, murji'ah, irja. Asalnya adalah irja itu at-takhir, yaitu mengakhirkan amal dari penamaan iman, mengeluarkan amal dari penamaan iman. Satu. Ada juga yang mengatakan bahwa murji'ah itu la yadurru ma'al imani dzanbun, tidak membahayakan keimanan dosa apapun, yang penting keimanannya ya tadi, yang penting tasdiqul qalbi, keyakinan dalam hati. Maka gini, kalau para ulama ahlus sunnah mengatakan iman itu adalah tasdik, membenarkan, maka yang dimaksud bukan sebatas keyakinan di hati. Karena kalau hanya sebatas keyakinan di hati, maka itu murji'ah. Tapi yang dimaksud keyakinan, yaitu keyakinan di hati dibuktikan dengan lisan, anggota badan. Ya, seperti kisahnya, ya biasa yang dibawakan adalah ayat berkenaan dengan kisahnya ikhwatu Yusuf kepada siapa?
Ya, kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub biasa dia bahkan. Itu Murji'ah. Ada juga irja itu takhiru hukmi murtakabil kabirah ila yaumil qiyamah. Ada juga yang menunda pelaku dosa besar sampai hari kiamat. Fala yaqdi alaihi bi hukmin ma fid dunya min kauni min ahlin nar atau min ahlil jannah. Mereka tidak menghukumi pelakunya di dunia ataupun di akhirat. Ini sebagian. Selanjutnya, wa qala fadiqud akhir, sebagian yang lain justru dalam bab ini mengatakan al-imanu murakkabun min hadhihi al-arba'ah wa la yumkinu an yakuna imanun illa bi istikmali hadhihi al-arba'ah. Qalu inna fa'ilal kabirati imma kafirun, pelaku dosa besar itu kata mereka itu kafir, wa imma ghairu mu'min, bisa jadi kafir, bisa jadi bukan mukmin. Maka kata mereka huwa manzilatun baina manzilatain. Jadi manzilatun baina manzilatain kata mereka. Mu'tazilah ya. Dan termasuk juga Khawarij dalam masalah ini. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang tadi ditetapkan, yaitu 4 hal. Ucapan atau ucapan hati, kemudian ucapan amalan perbuatan hati, ucapan lisan, kemudian amalan ini anggota badan ya, termasuk juga amalan tadi hati tadi udah. Allahu a'la wa a'lam. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila 4 hal ini luput maka kebalikannya pun, karena iman itu kebalikannya kufur, maka kufur pun terbagi menjadi 4. Kufur pun menjadi 4. Pertama adalah kufur jahlin wa takdzib. Istilahnya adalah kufur jahil wa takdzib. Kufur kejahilan dan takdzib pendustaan, dusta. Yaitu apa? Intafa tasdiqul qalbi ma'a adamil ilmi bil haq. Apabila hilang terangkat keyakinan di dalam hati, apabila tidak ada keyakinan di dalam hati, tidak mengimani dalam hati, ma'a adamil ilmi bil haq, tentu disertai dengan apa? Kejahilan tentang kebenaran. Tuh. Tidak meyakini dengan hati disebabkan ma'a disertai dengan adamul ilmi bil haq, tidak mengetahui ilmu atau kebenaran, maka disebut dengan kufur jahal dan takdzib. Dalilnya surah Yunus ayat 39. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi, justru mereka dusta, mendustakan bima sebab lam yang sejatinya belum yuhitu bi'ilmihi. Tuh. Mereka tidak apa? Tidak menguasai ilmunya, tidak tahu. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, padahal setelah datang kepada mereka takwil. Ini bayan penjelasannya. Yang kedua, wa in tafa amalul qalbi, apabila terangkat perbuatan hati. Niat, ikhlas, cinta, tawakal tadi. Maka disebut apa? Ya, kufur apa?
intafa tasdiqul qalbi wa adamil ilmi bil haqqi faqul jahli tadi. Wa intafa amalul qalbi, perbuatan hati, minan niyati wal ikhlasi wal mahabbati ma'a inqiyadil jawari, tapi anggota badan ya disebutnya kufur nifak. Yang kedua kufur nifak, kita sebutkan saja dulu dia. Kufur nifak, Pak. Kufur nifak, hatinya nolak tapi anggota badan menampakkan hak kebenaran dan Islam, sebagaimana definisi daripada nifak itu sendiri: idharul iman wal khair wa ibtanu syarri wal kufr, menampakkan keimanan, kebaikan, dan menyembunyikan kekafiran. Berarti yang hilang darinya adalah amal perbuatan hati, karena keyakinan nggak ada. Tapi anggota badan, amalan anggota badan, amalan lisan ada, nampak. Maka ini kufur apa? Kufur nifak disebutnya. 3. Kufur istikbar, kufur sombong, kesombongan. Aba wastakbar, atau kufur aba istikbar, yaitu idan tafa amalul qalbi wa amalul jawari, amalan hati dan amalan anggota badan terangkat. Keyakinan gak ada, kemudian ketaatan anggota badan juga tidak ada. Maka kufur ini disebut kufur apa? Kufur sombong. Maka disertai, maaf, al-i'tirafu bil lisan ma'al ma'rifati bil qalbi wal i'tirafi bil lisan, disertai dengan pengetahuan hati dan pengakuan lisan. Gambarannya seperti iblis, tahu yang nyuruh untuk sujud itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, tapi aba wastakbar. Dan biasanya ini disebabkan karena apa? Hasad, kedengkian yang seperti ini, seperti karakteristik kaum Yahudi, hasadam min indi anfusihim. Tuh, satu lagi berarti, karena 4. Antan tapi hadhil umur kulluha, hilang, terangkat semua, yaitu ucapan hati tidak ada, ucapan lisan, ucapan hati tidak ada, amalan membenarkan juga, jadi niat nggak ada, kemudian keyakinan di hati juga tidak ada, lisan juga tidak ada, anggota badan juga tidak ada, ya. Maka fa in intafat kulluha ijtama anwa'ul kufri ghairun nifaq, maka terkumpullah seluruh nifak, maka disebut kufur juhud, bisa jadi kufur juhud, menentang. Wa in katamal haqqa ma'al ilmi bisidqin fa kufru juhud, apabila menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu kebenaran. Definisi apa? Apabila dia menyembunyikan kebenaran tapi dia tahu kebenaran, maka disebut kufur apa? Juhud, atau kufur menyembunyikan kebenaran. Seperti surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastayqanatha anfusum zulman wa 'uluwa, mereka menolak padahal hatinya ini, diri mereka membenarkan, meyakini kebenaran itu, karena kezaliman dan sikap tinggi mereka, angkuh, sombong. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Nah, disebutnya kufur apa? Juhud. Ya, mudah-mudahan nanti di pembahasan iman secara terperinci, rincian daripada rukun iman, karena ada pembahasan secara terperinci.
bagaimana iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab dan seterusnya sebagaimana disampaikan dalam hadis malaikat Jibril, ada pembahasan secara terperinci. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairi al muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.